Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Dan Sultan Syahrir mendengarnya. Occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world... Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi, menurut saya, sebaiknya kita harus segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia muatan Jepang. Sebaiknya, kita segera memproklamasikan selai kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada apa, saudara-saudara datang kemari? Saya mendengarkan kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang. Dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita harus tetap membicarakannya dengan PPKI, karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Dan ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Ini batang leherku. Serahkan saya ke pojok itu dan bunuh saya malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari, kan?
Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Bung Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah sebuah janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, mau menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang, dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu karena Bung Karno dengan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami belum mempertimbangkan masa dengan baik. Tapi, saya yakin saya dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Itu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk dari serangan. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksmana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari itu. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kalian untuk datang kemari untuk menyaksikan peristiwa maha peti dalam sejarah. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam kami para pemuja rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno